Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem pemrograman teknologi digital yang akan dibacakan oleh Marsha. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu sistem. Sistem adalah teknologi yang memanfaatkan sistem binar yang terdiri dari angka 0 dan 1 untuk menyimpan, memproses, dan mentransmisikan informasi dan teknologi yang menggunakan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Baiklah, selanjutnya ada beberapa teknologi digital yang berkembang pesat pada saat ini, yaitu ponsel pintar, telekomunikasi, perbankan, e-commerce, internet dan layanan online, laptop, financial technology, dan kecerdasan buatan atau AI. Selanjutnya saya akan membacakan materi yang kedua, yaitu metode pengembangan perangkat lunak. Metode pengembangan perangkat lunak terbagi dua, yaitu proses pengembangan perangkat lunak adalah suatu struktur yang diterapkan pada pengembangan suatu produk perangkat lunak yang bertujuan untuk mengembangkan sistem dan memberikan padanya yang bertujuan untuk menyukseskan proyek pengembangan melalui tahap demi tahap. Yang kedua, mengatur tim agar dapat mengembangkan fitur program dengan sebaik mungkin, merancang dan meningkatkan fungsi suatu program sistem agar semakin mudah digunakan oleh pengguna, menyukseskan proyek pengembangan sistem melalui tahap demi tahap. Macam-macam metode pengembangan perangkat lunak ada 5. Yang pertama, metode waterfall, yaitu model pengembangan perangkat lunak yang menggunakan pendekatan berurutan dan sistematis. Yang kedua, metode agil, yaitu kumpulan beberapa metode pengembangan perangkat lunak secara berulang dan bertahap sesuai kebutuhan. Yang ketiga, metode DevOps, yaitu pendekatan yang menggabungkan praktik alat dan filosofi budaya untuk menginteraksikan proses pengembangan perangkat lunak dan tim TI. Yang keempat, metode Rapid Application Development, yaitu model proses pembangunan perangkat lunak yang tergolong dalam teknik inkremental atau bertingkat. Yang kelima, metode spiral, yaitu model pengembangan perangkat lunak yang menghubungkan model proses iteratif dengan elemen model waterfall. Berkolaborasi dalam pengembangan perangkat lunak terbagi 4. Yang pertama, kolaborasi tim mempercepat pengembangan produk dan memungkinkan memasarkan produk lebih cepat karena karyawan mengatasi kesulitan bersama. Yang kedua, tim kolaboratif mengadakan pertemuan rutin sehingga mereka memiliki visi yang sama dan jelas tentang arah yang mereka tuju. Yang ketiga, kolaborasi tim mendorong pemikiran kreatif, curah pendapatannya efektif. Yang keempat, setiap pihak yang terlibat mengetahui cakupan penuh proyek dan apa yang harus mereka pertanggungjawabkan. Selanjutnya materi yang ketiga, teknik permodalan data. Teknik permodalan data terbagi 5. Yang pertama, permodalan data hierarkis. Permodalan data hierarkis adalah cara mengatur data dalam bentuk struktur seperti pohon, di mana setiap elemen dapat memiliki satu induk dan 0 atau lebih anak. Yang kedua, permodalan data grafik. Permodalan data grafik adalah proses mendeskripsikan kumpulan data agar dapat digunakan dalam basis data grafik. Yang ketiga, permodalan data relasional adalah jenis basis data yang menyimpan dan menyediakan akses ke titik data yang saling terikat. Yang keempat, permodalan data entitas adalah permodalan data yang menggunakan diagram formal atau untuk mempresentasikan hubungan antara entitas dan dalam basis data. Yang kelima, permodalan data berorientasi objek adalah basis data yang didasarkan pada fitur berorientasi objek termasuk objek kompleks, kelas, abstraksi, pewarisan, enkapsulasi, dan persistentasi objek. Teori permodalan data. Permodalan data adalah proses membuat diagram visual yang disederhanakan dari sistem perangkat lunak dan elemen data yang dikandungnya. Model data ini dapat membantu pemangku kepentingan seperti analisis ilmuwan dan perekayasa data untuk menciptakan pandangan terpadu mengenai data organisasi. Model data menguraikan data yang dikumpulkan oleh bisnis dan hubungan antara berbagai data serta digunakan untuk menganalisis data. Berikutnya, materi yang keempat, menjelaskan tanggung jawab dalam pengembangan sistem. Yang pertama, berpikir kritis.
atau keterampilan penting untuk pengembangan iptek. Yang kedua, menjaga sumber daya alam dan lingkungan, seperti peduli terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Yang ketiga, menyebarkan pengetahuan dan inovasi, seperti menunjukkan sikap tanggung jawab serta menyebarkan pengetahuan. Selanjutnya materi yang kelima, kegagalan sebuah proyek dalam pengembangan sebuah sistem. Proyek pengembangan laptop TX Pro. Perusahaan TX Pro meluncurkan proyek untuk mengembangkan laptop baru. TX Pro yang dirancang untuk bersaing di pasar dengan fitur-fitur yang canggih seperti prosesor terbaru, layar resolusi tinggi, dan Desion Ultra Thin. Proyek ini bertujuan untuk memperluas pangsa pasar perusahaan di segala laptop premium. Masalah dan kegagalan proyek. 1. Keterlambatan dalam pengembangan prototipe. 2. Masalah kualitas komponen. 3. Desain yang tidak ergonomis. 4. Kurangnya pengujian dan validasi. 5. Keterbatasan anggaran dan pengelolaan proyek. Selanjutnya materi yang terakhir, solusi. Solusi yang pertama, tingkatkan manajemen rantai pasokan dengan memilih vendor yang terpercaya dan melakukan uji coba komponen lebih awal. Implementasikan proses pengembangan prototipe yang lebih efisien dan fleksibel. Solusi yang kedua, lakukan evaluasi dan pengujian kualitas komponen secara menyeluruh sebelum integrasi ke dalam produk. Pilih vendor dengan reputasi baik dan uji komponen secara ekstensif. Solusi yang ketiga, libatkan penggunaan akhir dalam proses desain dan lakukan studi ergonomis untuk memastikan kenyamanan penggunaan. Uji desain dalam berbagai kondisi nyata untuk memastikan ergonomi yang baik. Solusi yang keempat, lakukan pengujian menyeluruh pada berbagai skenario penggunaan dan kondisi ekstrim.